Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali hari ini kita akan sedikit berbagi ilmu yang sering kita berbicarakan di dalam agenda formal Mapaba PMI. Tapi pada kesempatan kali hari ini kita akan membahas salah satu materi yang perlu kita kaji, itu adalah bagaimana menganalisis diri. Baik sahabat-sahabat, di dalam menganalisis diri tentu ini adalah hal yang sangat penting. Sebelum menganalisis diri dari hal yang lebih jauh, tentu terlebih dahulu adalah kita harus menganalisis diri kita terlebih dahulu. Tentu yang pertama adalah bagaimana menganalisis diri kita sebagai seorang makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai seorang manusia di muka bumi ini. Itu bagaimana perjalanan kita dan bagaimana tugas dan fungsi kita sebagai seorang manusia, sehingga ketika kita akan mengenal diri kita, maka outputnya adalah kita akan mengenal Tuhan, itu Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya berangkat dari salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an suratul Baqarah, kalau tidak salah di ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, pada ayat ini adalah salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mengkisahkan terhadap kita sebagai manusia itu, tentang bagaimana kita mengenal jati diri kita. Ini adalah sejarah keperjalanan kita sebagai seorang manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini. Pada dahulu kala di muka bumi ini hanya ada dua jenis makhluk. Itu adalah dua jenis khalifah. Itu disebut dengan Bani An dan Bani Jan. Keduanya ini berasal dari golongan bangsa jin. Namun pada kala saat itu antara Bani Ban dan Bani Jan ini adalah sering terjadi pertikaian atau pemberontakan terhadap mereka karena terjadinya gesekan-gesekan tersebut. Sehingga karena terjadinya gesekan-gesekan tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah mulai memberikan catatan kepada mereka. Sehingga ada salah seorang malaikat yang disebut dengan malaikat Azazil ini memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala tentang terjadinya pemberontakan, tentang terjadinya pertikaian antara dua bani sebagai khalifah di muka bumi ini. Malaikat Azazil ini merotes kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana khalifah di muka bumi ini diganti saja atau dimusnahkan saja khalifah di muka bumi ini, sehingga mereka yang akan menggantikan posisinya. Nah, sebagaimana kita tahu bersama bahwa malaikat Azazil ini adalah sosok malaikat yang memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Sehingga dalam sejarah disebutkan, dikisahkan ketika malaikat Azazil ini naik dari langit pertama, naik ke langit kedua, seluruh malaikat itu tunduk kepada mereka karena saking takzimnya terhadap malaikat Azazil ini. Namun ketika saat itu Allah Subhanahu wa taala akan membumi hanguskan dua bani ini, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh malaikat ini termasuk malaikat Azazil ini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Tatkala itu Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh para khalifah di muka bumi ini, memanggil seluruh para malaikat, mengatakan akan menciptakan satu khalifah baru di muka bumi ini. Maka seluruh malaikat ini merotes, merotes. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Protesannya pada malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, kata mereka termasuk malaikat Azazil, kenapa hendak engkau menciptakan khalifah di muka bumi ini? Padahal kenapa tidak dari kami saja? Mereka ini khalifah ini suka saling membunuh, suka merusak muka bumi ini. Kenapa tidak kami saja sebagai khalifah di muka bumi ini? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang lebih tahu apa yang tidak engkau tahu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh pada malaikat tersebut. Padahal malaikat Azazil niatnya ini adalah untuk mendorong diri mereka menjadi seorang
khalifah di muka bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah merencanakan bahwa yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini adalah malaikat, ya adalah Bani Adam, yaitu seorang manusia. Keturunan kita yaitu adalah Bani Adam, itu manusia, itu adalah diri kita sendiri. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil seluruh para malaikat ini untuk bagaimana akan membuat khalifah baru di muka bumi ini, ia adalah khalifah dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Bani Adam, yaitu adalah keturunan kita. Maka poin pertama kita di sini adalah bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di muka bumi ini. Yang pertama adalah sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Maka ketika kita diutus sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi, maka kita harus memanfaatkannya dengan sebenar-benarnya. Nah, sehingga tatkala itu malaikat Azazil ini merotes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, merotes kepada Allah Subhanahu wa taala tentang khalifah yang diciptakannya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya saya yang lebih tahu apa yang tidak engkau tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perjalanan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh para malaikat ini tunduk dan sujud kepada Nabi Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan patungnya, desainnya patungnya Nabi Adam, ya, diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintah seluruh para malaikat itu tunduk dan sujud kepada khalifah baru ini. Dalam firman-Nya, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memerintahkan seluruh para malaikatnya itu sujud kepada Nabi Adam, maka seluruh malaikat saat itu sujud, termasuk malaikat Jibril dan seluruh yang lain sujud, kecuali hanya satu malaikat yang saat itu ingkar dan enggan untuk melaksanakan sujud, yaitu adalah malaikat Azazil. Kenapa mereka itu enggan melaksanakan sujud pada Adam? Karena mereka meyakini bahwa diri mereka itu lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi ilmunya, dan lebih tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara khalifah Adam, yaitu keturunan kita ini, diciptakan baru saja, sementara disuruh sujud. Berbeda dengan malaikat ini diciptakan dari cahaya, sementara Adam diciptakan dari tanah, sehingga malaikat Azazil enggan untuk melaksanakan sujud kepada patungnya Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga poin pertama kita pada pertemuan kali ini adalah bahwa dalam diri kita ini adalah, ya, tersimpan salah satu amanat Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai khalifah pemimpin di muka bumi ini. Maka poin pertama kita adalah dalam menganalisis diri kita bahwasanya diri kita ini adalah pemimpin di muka bumi ini. Kalau Anda tidak bisa memimpin di negara, setidaknya Anda bisa memimpin keluarga Anda, bisa memimpin diri Anda, tentu dalam mencapai kebenarannya agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sejarahnya, ketika patung Nabi Adam alaihissalam ini belum dimasuki ruh malaikat Azazil ini, datang mereka itu melihat patungnya Nabi Adam. Nah, ketika malaikat Azazil melihat patung Nabi Adam tersebut, mereka berusaha merusaknya. Nah, entah mereka dengan pemukulnya, dengan cara intinya merusak patung Nabi Adam tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dengan pukulannya malaikat Azazil ini atau yang sudah dikutuk menjadi iblis tersebut, mereka justru membentuk tubuhnya Adam alaihi salatu wassalam. Nah, maka dari sejarah ini dapat kita ambil petik poin bahwa yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam serta kita yang hari ini sebagai keturunannya adalah khalifah di muka bumi ini, pemimpin di muka bumi ini. Maka mulailah belajar memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, dan memimpin orang terdekat kita. Poin yang kedua adalah ketika iblis laknatullah, ya, yang semulanya adalah seorang malaikat Azazil dikutuk menjadi seorang iblis, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada mereka. Itu terjadilah percakapan antara malaikat Azazil yang saat ini sudah dikutuk menjadi iblis, bahwa janjinya adalah permintaannya malaikat Azazil atau iblis saat itu adalah memohon kepada Allah, mereka rela dikutuk menjadi seorang iblis, tapi dengan catatan mereka harus diberikan kesempatan untuk merayu dan menyesatkan seluruh Adam beserta seluruh
keturunannya. Maka poin yang kedua adalah iblis laknatullah tidak akan pernah berhenti mengganggu kita sampai kapanpun, sehingga kita sebagai khalifah di muka bumi ini dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, dan memimpin seluruh umat-umat yang ada di muka bumi ini, dan menghindari segala bentuk rayuan dan kesesatan yang diberikan oleh iblis laknatullah. Maka inilah mungkin materi kita pada kali hari ini terkait dengan bagaimana menganalisis diri kita sendiri, bahwasanya kita adalah pemimpin, kita adalah pemuda yang akan memimpin, yang diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys.